Dengar ayah ibu. Begitu kita 2 ribut, anak bayi itu gelisah. Mereka bisa merasakan kegelisahan orang tua. Aneh. Jawab iya atau tidak, Bapak Mama? Anak itu nggak bisa tidur. Nah, bayangkan ketika anak itu lahir sebelum waktunya, karena memang nggak diharapkan, dia pacaran iseng-iseng lalu hamil. Saudara, orang tua itu kan nggak siap jadi papa mama. Bagaimana nggak jengkel mereka itu? Akhirnya kejengkelannya dirasakan oleh anak itu. Nah, anak itu nangis terus. Makin benci nih papa mama. Ribut aja kamu. Nggak tahu orang tua capek. Betul tidak, saudara? Anak ini jadi korban. Kasihan. Maka itu saya mengenal ribuan anak-anak pertama yang dipaksakan menikah orang tuanya karena hamil duluan. Anak ini jadi korban, saudara. Kasihan sekali. Maka itu gembala-gembala jangan nikahkan yang pernikahannya hamil duluan. Kita tunggu. Jadi saya bilang kepada 2 orang tua, lebih baik kita malu sekarang. Lalu pihak keluarga laki bertanggung jawab, membiayai selama kehamilan sampai anak itu lahir. Nah, kalau anak sudah lahir, ternyata belum cocok juga, tunggu. Seandainya anak ini sudah usia sekolah, ternyata juga belum ketemu jodoh yang betul, tetap pihak laki si ayah bertanggung jawab untuk membiayai sekolah. Nah, waktu berjalan, kalau mereka memang cinta tetap dan jodoh, nikahkan. Jadi korbannya nggak ada. Betul tidak, saudara? Kalau dinikahkan paksa, korbannya itu banyak. Nah, itu teori yang saya terima dari firman Tuhan. Ayat 2, pasal 4. Anak-anak Sion yang berharga. Jadi mereka yang pojok tiap jalan nggak usah pulang karena orang tuanya. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah, buatan tangan tukang periuk. Rendah sekali moralnya, nilai hidupnya rendah sekali. Ayat 3 mengerikan sekali. Ketika saya belajar ini pertama kali, saya terkejut dan sungguh-sungguh syok. Papa di surga membandingkan manusia akhir zaman dengan serigala. Saya kaget, apa nggak ada yang lebih jelek lagi nih? Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Saya nangis kenapa? Serigala itu bukan binatang buas, tapi binatang sadis. Kalau saya sering nonton film National Geographic, Animal Planet, yang suka nonton sinetron bertobat, lebih baik kau mati dalam nama Yesus. Sungguh saya berkata, sinetron Indonesia nggak didik sama sekali. Ayo anak-anak muda, ibu-ibu bertobat yang hobi sinetron, sampai berseri-seri. Kalau sampai nggak nonton, titip biar cerita nih besok rekamin. Ngapain? Sinetron Indonesia cuma belajar melotot, berteriak, nangis. Nggak ada yang lain dipelajari. Nontonlah yang mendidik. Saya pesan kepada saudara, mumpung tayangan itu masih ada, Metro TV, jangan pernah dilupakan. Itu pendidikan yang cukup bagus. Jam Sabtu dan Minggu 4:30 sore, kalau nggak berubah jam tayangnya, harus nonton. Itu cerita tentang Neni 911, masih ingat? Atau Super Neni. Itu bagus sekali. Saya sudah berkali-kali khotbah, kalau diundang gereja pas hari itu, saya minta TV-nya dibawa ke gereja, nonton. Dan saya, semua kisah itu Alkitabiah, saudara. Jelas sekali di tayangan Super Neni atau Nini 911, jelas kenakalan anak gara-gara siapanya? Orang tuanya. Hebat sekali. Itu kisah nyata, bukan dibuat-buat. Nonton, yang belum pernah nonton, cepat nonton. Banyak pendeta jarang nonton karena jam Sabtu Minggu sibuk. Nah, itu dia salahnya. Harus nonton, acara itu menarik sekali. Oke, saya lanjut. Binatang buas itu kalau nangkap mangsa langsung mati, kena lehernya. Lihat singa, buaya, harimau, nggak cari lain, leher mati mangsa. Serigala tidak. Serigala ini kalau dapat mangsa disiksa dulu, ditarik-tarik ke sana kemari,
makin kesakitan mangsanya, makin nikmat serigala itu. Kejamnya luar biasa. Tapi papa membandingkan, serigala sesadis itu nggak pernah buang anaknya, ngetei anaknya. Tapi manusia kejam lebih dari serigala. Apa artinya dengar? Berapa kali kita mendengar berita di tiap hari, bayi di tempat sampah, betul? Bayi dibuang dalam kardus, bayi di kantong kresek, bayi dimakan anjing, ingat itu, bayi dimakan semut dan sebagainya. Betul nggak ayat firman ini kalau begitu? Manusia sudah kejam. Tapi tunggu dulu, jangan salahkan si ibu. Siapa yang kita salahkan? Bapaknya. Karena perempuan mana mau mengandung dan menerima bayinya kalau bapaknya nggak mau bertanggung jawab? Ya dia suka nggak suka. Betul tidak? Dengarkan. Maka itu gereja kita harus tahu kebenaran ini. Lanjut. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Tiap hari kita akan menemukan bayi-bayi haus susu secara minuman, juga haus kasih sayang. Sampai gak ada suara lagi karena kekeringan. Kanak-kanak minta apa? Roti, tapi tak seorang pun yang memberi. Ayat 10 yang terakhir. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsa. Belum banyak kisah ada ibu makan bayinya. Siapa dengar 2 minggu lalu di Amerika ada ibu umur 24 tahun dapat suara bunuh bayi, bunuh bayi. Saudara, bayinya 4 bulan digorok, kepalanya dipecah, otaknya dimakan. 2 minggu lalu di Amerika. Waktu ditangkap polisi, dia ngomong, saya dengar suara itu. Dia sudah makan otaknya, dia makan paha anaknya sendiri. Itu terjadi baru 2 minggu yang lalu. Gempar berita-berita ya. Sekarang secara bukan hurufnya, ayat ini terjadi. Berapa banyak kita mendengar karena ekonomi orang tua jual anak mau jadi pelacur? Jawab iya atau tidak? Terbukti bukan? Maka itu gereja kita satu-satunya harapan dunia dikatakan. Maka itu papa mama ayo kita berdamai di rumah. Kalau kita berdamai, surga itu hadir. Kalau surga hadir, anak-anak betah di rumah. Kalau anak-anak betah di rumah, mereka jadi baik. Ingat, karakter anak bukan menurun, tapi diterima, dirasa. Bagaimana suasana hati kita berdua. Mau menjadi satu keluarga yang baik, yang mewakili Yesus di dunia ini. Ayah-ayah, mari kita bertobat. Ayat terakhir, Kolose 3:21. Siapa yang bisa menyakiti anak? Ayo baca sama-sama ayat ini. 1, sudah? 1, 2, 3. Hai siapa? Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati siapa? Anak-anakmu, supaya jangan amar hati. Enggak ada mama-mama menyakiti hati anak-anak. Papa. Anak itu paling kecewa dengan papa. Ayo kita bertobat. Suami-suami, ayah-ayah, dan rekan-rekan, adik-adik, pemuda-pemuda, jaga diri. Tuhan menolong kita untuk menyatakan surga jadi pindah ke bumi. Surga akan turun ke bumi seperti doa Bapa kami. Kalau keluarga-keluarga harmonis di dunia. Karena surga itu ada di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.